Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu 'alal musaibil a'dad al-mani bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi ila tafaqquhi man latafa wa ikhtarahu min al-'ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabin al-khiyar amma ba'da. Yang dimuliakan Bapak Raspati Ahmad Abdiano selaku Wali Kota Surakarta, Bapak Kiai Haji Ahmad Ulin Nur Habsul Bahulin. Ada satu kitab berjudul Tuhfatul Muhtaj. Wa man hadara fi majlisin aw fi madinatin. Orang kalau tinggal di suatu kota, di kota itu pimpinannya namanya ada Ahmadnya, ada Ahmad Ardianto, Ahmad Ridwan, maka kota tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepala kemenangnya Ahmad, wali kotanya Ahmad, Bapak Sekda, Bapak Bupati Murtomo yang saya muliakan, Bapak Haji pimpinan Fokus, Bapak Arif Budi Susilo yang saya muliakan. Kita patut berbangga Solo Pos ini adalah salah satu media terbaik 5 besar nasional. Tepuk tangan dulu. Bapak Kiai Haji Muhammad Goyim selaku Ketua Kasina saya muliakan. Bapak Jenderal Handoko Usman selaku Kepala Kodim yang saya muliakan. Saya sering diundang Kodim, sering diundang Kodim, pernah kemana-mana kecuali Surakarta. Bapak Camat Islam yang saya muliakan, Ketua kami Bapak Ketua MUI Surakarta, Bapak Imam Suhadi, segenap pengurus MUI yang saya muliakan. Di sini banyak sekali tokoh nih. Alhamdulillah kita di malam hari ini bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sangat berbahagia. Tapi sebelum saya mau ngaji, saya teringat satu hadis. Man jalasa 'indal alim aw akala ma'ahu wa luqmatin aw sami'a min wa kalimatin atallahu ta'ala jannatin wa kullu jannatin bisudin maratin. Barang siapa orang datang di majelis ilmu, kemudian di sana dia disuguhi, kemudian makan walaupun 2 suapan atau minum walaupun 2 sutupan, maka dia berhak mendapatkan 2 surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen surga diminum dulu Iya mas, diminum mas. di dalam mulut dan jenengan. Aduh, kalau saya ngaji di daerah ini Pak, di daerah Banyumas, Purwokerto, Purbalingga itu, di sana tuh suguhannya pasti lengkap. Ada teh, ada kopi, susu, ada degan, ada rokoknya. Terus panitia terus bilang gini, monggo kiai kulo aturi obong-obong comornya. Ternyata bahasa Kromo yang merokok di sana obong-obong Bangor. Di Kulo Matur, dulu saya sama Ustaz Firol ini dulu kuliahnya di Yaman. Kulo Matur, ngapunten kulo kuliah iku nyaman mboten nate obong-obong comor, monggo comor jenengan kulo atur. Itu perbedaan kebiasaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Imam Baydhawi punya tafsir namanya Tafsir Asrar Takwil wa Anwar Tanzil. Di dalam kitab beliau dikatakan ada 9 ciri-ciri orang yang mendapatkan hari kemenangan. Kalau jenengan masuk dalam 9 ciri-ciri tadi, maka jenengan benar-benar telah menjadi qad aflaha man tazakka. Jujur kalau begini kita bingung mau nyampaikan apa, nggak ada temanya. Impun kulo 6 tahun yang lalu pernah menyampaikan materi ini di Masjid Agung Kota Surakarta. 6 tahun yang lalu. Oke, kalau sangat medali, saya iling-iling. Yang pertama adalah mantarokan hibah. Kok Bapak Ibu ini mampu di 10 hari terakhir bulan Ramadan meninggalkan rasa-rasa, maka tanda panjenengan itu orang yang mendapatkan hari kemenangan. Kerasane tonggo kalih zina itu dosanya besar mana Bapak Ibu?
Kerasane tangga ping pisan kali zina ping 100 dosane gede-gede. Satu. Imam Abu Thayyib At-Tabari mengatakan la'an azniya mi'ata marrah, andaikan zina 100 kali ditimbang dengan kerasani atasan jenengan ping pisan, maka zina 100 kali tadi kalah dosanya daripada kerasane atasan ping pisan. Paham nggih? Wah, MBG Pak Sekda apa sih mewajibkan zakat lahir niki kalah kerasane atasan itu. Bahkan kamu tahu ada kitab berjudul Tobatul Hanabilah. Imam Hambali ini kan pernah dikriminalisasi selama 20 tahun di penjara dan kepalanya pecah. Kenapa? Dipukul sama khalifah. Ditulis di kitab Syarh Ainiyah juga oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Hamshi. Setelah 20 tahun tanpa kesalahan Imam Hambali medal, Imam Hambali ditampati oleh masyarakat. Ya Syekh, mau a'taqallahu ta'ala du'aan mustajabatan. Syekh, nak jenengan itu dikasih oleh Allah satu request doa yang pasti mustajabah, jenengan minta apa Syekh? Imam Hambali mengatakan, aku ingin berdoa mendoakan kebaikan para pejabat saya. Maka insya Allah kita berdoa semoga pejabat kita Surakarta seluruhnya sampai Pak Camat semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Quran berkenaan, kalau apa Quran berkenaan Quran berdoa untuk dirinya sendiri berkenaan, berdoa untuk keluarga berkenaan. Quran itu semua nabi mencontohkan kalau berdoa pertama kali untuk tumpah darah atau negaranya. Contoh, dan ini tafsir Qurtubi. Rabbana ja'al hadza balada amin. Negara dulu, baru keluarga. Kemudian ini justru kaulah salatul akhir. Rabbana inni askantu, tempat tinggalku dulu, baru kemudian baru zuriyati keluarga. Maka kalau jenengan pengen sukses dunia akhirat, kata Imam Hambali, nak donga niku dongake dulu pemerintah, baru mendoakan urusan pribadi. Nak pengen diparingi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kau melihat. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan qad aflaha man tazakka, yaitu man dzakarallaha dzikran katsira. Orang yang di akhir bulan Ramadan semakin mulutnya itu kuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, Solo ini luar biasa. Ada beberapa kiai di Solo itu sholat tarawihnya itu banyak sekali. Digandeng Pak Sekda itu ada Kiai Abdul Rahim. Beliau kalau sholat tarawih sampai 100 rakaat, Masya Allah. 100 rakaat. Dulu ketika kami di Hadramaut sholat tarawihnya 40 rakaat, mulai jam 8 sampai sekitar jam 2 malam. Bapak Ibu, monggo mungkin kapan-kapan Forkom Pindah Kota Surakarta kulo ajak terawih teng Pondok Temboro. Di sana terawihnya mulai jam 7 sampai jam 3 malam. Karena setiap malam 30 juz, Masya Allah. Cocok nih kami jenengan sini, tapi biasanya bahas sekali ketiga. Perbanyak di zikir. Pak, zikir yang paling bagus untuk Kota Surakarta apa? Nah, zikir yang paling pas untuk Kota Surakarta itu menurut dulu adalah seperti yang diijazahkan panjenenganipun Kiai Naharus Suluh. Dulu Pak, di tahun 2020 bulan November itu Kiai Haji Muhammadiyah Nafi kakaknya Mbak Uli Luhani, beliau sowan pagi kali Bu Noto Miharjo, ibunya Pak Jokowi. Bu Noto, jenengan kalau bisa dikasih sukses oleh Allah itu apa sih resepnya? Doanya Pak. Bu Noto mengatakan, kulon di tahun 70-an sowan teng pondok takwib kan betul sowan tengene Mangkuyudan kepanggih kali Kiai Haji Naharus Suluh. Kata beliau kalau pengen sukses plus anak turun maka tiap hari baca Fatihah 100 kali. Bagi Bapak Ibu dan Kiai alhamdulillah Kiai kata Bonoto sampai hari ini setiap baca maghrib saya baca Fatihah 100 kali plus baca surat Al-Ikhlas 100 kali. Beliau November begitu, Desember yang meninggal dunia. Maka Bapak Ibu
insya Allah jenengan membaca Fatihah 100 kali, jenengan hidupnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, dalilnya mana? Al-Fatihah itu 50 ajlah. Membaca Fatihah itu akan dijabai sesuai dengan request panjenengan. Yang ketiga, maka surah tilawatahul Quran. Jenengan kalau di akhir bulan Ramadan ini semakin semangat dari Quran, maka tanda jenengan itu diberi sukses menjadi orang yang mendapatkan hari kemenangan. Tapi kok semakin boten semangat, zakat male kalah kali zakat mall. Ya ini naudzubillah min. Zakat male boten semangat keliru zakat mall. Membaca Quran ini penting sekali. Kalau ini pulau kali namanya Imam Syuhadi, Pak, ini apa resolusi komisi fatwa? Apa yang mau difatwakan tahun ini? Pulau tegas mengatakan di mana-mana, ayo Ramadan itu kita jadikan bukan bulan memperbanyak membaca dan menghatamkan Quran. Ini keliru. Yang pas adalah bulan Ramadan itu bulan di mana kita semangat menggurukan Al-Quran, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi bulan Ramadan tidak memperbanyak khataman Quran, tapi memperbanyak menggurukan Al-Quran. Makanya beliau menggurukan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Contoh, Bapak Ibu, nak jenengan itu tidak menggurukan Al-Quran, baca Qurannya sembarangan. Contoh nih, tenggene Fathul Mu'in dimendawakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya tasydid. Nak Bapak Ibu mboten menggurukan kepada kiai, kepada ustaz, mungkin bacanya ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid. Dan Fathul Mu'in dimendawakan nak ngagem tasydid maknanya hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada kita minta pertolongan. Tapi nak Bapak Ibu tidak berguru kepada ulama, mungkin bacanya keliru. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tanpa tasydid maknanya dhawu syams. Ayat a'budu dawu syams. Hanya kepadamu wahai sinar matahari kami menyembah, hanya kepadamu wahai sinar matahari kita minta pertolongan. Nauzubillah min. Maka harus berguru. Contoh kedua, dengan membaca alhamdulillah. Ini kita anggota berguru kepada ulama, maka bahaya. Jangan-jangan bacanya alhamdulillah. Padahal maknanya fatal itu. Coba saya punya tafsir, Pak. Namanya tafsir Jannatul Mushtaq karya Imam Al-Qurtubi. 850 jilid. Satu jilidnya 1100 halaman. Monggo ada di luar PDF monggo ya. Monggo. Saya punya tafsir cukup lengkap. Nah, alhamdulillah pakai hak itu artinya segala puji bagi Allah. Tapi alhamdulillah artinya semua kerusakan dan keburukan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Bahaya ini. Pak Arif pulau kapan pulau ngawas menghindari Riau? Ada mungkin pejabat berdoa semoga seluruh rakyat saya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di fase-fase dia dipantul ben ketok mantep. Pejabat kalau fase kan mantep gitu. Kalau nggak doa kudunya nikmat. Nikmat itu berarti ada 12 komponen: kesehatan, rezeki yang lancar, anti musibah dan seterusnya. Tapi nak jenengan bacanya nikmat itu artinya adalah semoga seluruh rakyat saya mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Makanya harus hati-hati. Tapi kalau husnudon, mungkin kota Surakarta menjadi kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang keempat adalah man sabara 'alal musibah. Ketika jenengan mendapatkan musibah, kok semakin jenengan itu biasa-biasa mawon sabar, tanda jenengan itu orang yang sukses melewati bulan Ramadan. Kalau niku nak Selasa kalau Rabu mboten isi pengajian aja ya biasa. Kalau fokus di rumah saya depan sini, di pondok saya depan sini untuk menerima tamu. Tadi siang ada tamu mau konsultasi masalah cerai, agak malam konsultasi masalah warisan. Oh, terus setiap hari sampai jam 3 malam keluar tamu. Kalau menyebutkan ternyata
masing-masing. Yang kelima adalah orang yang mangkas wa ikhlasu, orang yang banyak ikhlasnya. Nah ini jenengan kok semakin mampu ikhlas, gak peduli apa-apa kecuali Allah, maka jenengan pasti akan diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh. Tenggene kitab Da'watun Nahdiyah dikisahkan karena alimun min ulama'illahi abidun min ubadillahi ismuhu Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dulu Pak, enten ulama ilmu di zaman sekitar Nabi Musa namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. La ya'sulla wa la tarfata'in. Beliau tidak pernah bermaksiat walaupun sekedip mata. Fata'in juga malaikat. Malaikat itu ganggu. Aku kok ono manusia yang sesuai ini. Kemudian Allah mengatakan, kan malaikat ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih paham daripada itu. Sufi login makhluk, lihat di luar makhluk. Dan lihat cek, ternyata Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu besok matinya masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat kaget loh, kok sering banget ya Allah. Adrim abdi, kamu temui hambaku, tanyakan, kabarkan seperti bagaimana reaksinya. Kemudian malaikat lagi kalian kiai tadi, kamu kiai, birukum, aku ingin memberi kabar kepada engkau bahwa teknologi mahfud jenengan itu walaupun ahli ibadah, walaupun tahajud pun jenengan besok mati yang masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jenengan di mana? Coba jenengan di mana? Tak masih, emang lagi. Beliau malah mengucapkan alhamdulillahirobbil. Syekh, jenengan alhamdulillah ini betul Syekh, masuk neraka. Aku beribadah bukan karena butuh surga, aku beribadah bukan karena takut neraka, tapi aku melakukan ibadah karena hanya butuh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya nih Pak, ngomongnya gampang praktiknya hanya. Langsung malaikat mengganggu, ya Allah, ini kok ada hamba seikhlas ini. Sufi login mahfud, lihat lagi di login mahfud. Sayyara taqdiru fin nari fil jannah. Allah karena keikhlasannya merubah takdirnya yang tadi ahli neraka sekarang menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ikhlas. Nah, Bapak Ibu ya, saya ikhlas. Yang keenam Bapak Ibu, jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan hari kemenangan itu sudah menyebutkan mantaraka mahabbat dunia, orang yang semakin tidak cinta kepada dunia. Yang ketujuh adalah mantarokal mail anizulmah. Nah, punten nggih niki teng Solo mboten pati usul dulu, Pak. Nah, akhir-akhir Ramadan ngeten iki biasane terus do dandan omah. Teng omahe diparingi wayange Semar, Gareng, Petro, Bagong. Kan wonten iki. Jenengan tasik kanji mboten? Nah, teng ngene kula tasik, Pak. Kenapa kalau Semar, Gareng, Petro, Bagong? Karena Sayyidina Ali pernah dawuh, kamu kalau pengen sukses dunia akhirat, kedah sambil khaira fajruk mabaho, sambil khaira fajruk mabaho, sambil lanjutkan khaira sing api-api, fajruk tinggal perkara baho yang jelek, sambil dadi sempurna, khaira dadi gareng, fajruk dadi petro, mabaho jadi Bagong, Semar, Gareng, Petro, Bagong. Nah ini mungkin dalam jenengan pasangnya ya Pak ya, Semar, Gareng, Petro, Bagong. Lanjutkan yang baik-baik, tinggalkan yang jelek. Bagi Bapak Ibu. Terus dulu Pak, Kanjeng Sinuwun 1641 Masehi itu kan mendapatkan gelar Sultan Abdullah Maulana Muhammad Sayyidin Khalifatullah dan seterusnya panjang. Beliau dahulu mendekati bulan Ramadan bulan Syawal, sebisa mungkin di depan rumah masing-masing itu ditanduri wit sawo. Nah, apa tadi? Wit sawo. Jadi dalamnya mau ditanduri wit sawo apa tidak? Nah, tanduri wit sawo. Kenapa kok beliau dahulu ditanduri wit sawo? Mau ikut tak karena memayo sawo ini biasanya rezekinya lancar. Loh, buat maksudnya itu sawo itu. Kenapa harus ada sabuk? Kersane jenengan selalu teringat nak pengen urip sukses kedah kersa sawo sufufakum fa inna tasfiyata subhan tamamis
duit saku sak kota Surakarta sesuai Kanjeng Sultan Agung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu sapu suruh vakum. Loh, ngapunten teng ihya bukan enten to. Karena Maimun bin Mahron enten presiden naminipun Maimun bin Mahron. Yusyawiru, beliau ini mengadakan rapat kabinet. Nah ini duri gak suwe, duri gak suwe. Beliau terus semangat untuk musyawarah. Ketika beliau mau ke masjid, fantasyirun nas. Ternyata apa? Orang-orang sudah selesai sholat zuhur berjamaah. Beliau mengatakan, usyahidukum. Wahai masyarakat semua, wahai masyarakat Baghdad, gara-gara aku rapat kabinet, aku selama hidup pernah 1 kali meninggalkan sholat berjamaah, maka mulai sekarang aku mengundurkan diri sebagai seorang presiden. Masya Allah. Jadi saya jawab teman sedang sama atau bersama tidak? Nanti atau 1 kali meninggalkan sholat jamaah gara-gara rapat kabinet, mundur beliau sebagai seorang presiden. Jadi mungkin Pak Sekda kemarin Mas Haji itu Medina ke Kurman gitu. Nah, ke Kurman itu sebenarnya milik 1 orang, Syekh Abdullah Az-Zahidi namanya itu. Tapi anak itu ini. Nah, beliau niku yufatisul tamroh. Beliau niku sore-sore ngecek apa namanya niku pohon kurma. Macam api. Saking suaranya udah basah. Fayaqul, beliau kembali ke masjid fantasyurun nas anis sholatil asri bil jamaah. Ternyata ketika kembali ke masjid, orang-orang sudah selesai sholat asar berjamaah. Beliau mengatakan usyahidu anna hadha haiti, karena gara-gara kurma sekitar 10 hektar ini aku pernah 1 kali ketika sholat asar berjamaah. Mulai sekarang kurma ini aku wakafkan untuk muslimin dan muslimah. Nah Bapak Ibu, ampun ninggal ke sholat berjamaah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang mendapatkan hari kemenangan itu apa? Dia semakin mampu memiliki toleransi terhadap perbedaan pendapat. Alhamdulillah nih, Solo termasuk kota toleransi Indonesia. Ini kalau ada perbedaan biasa. Mau dulu kalau sholat tarawih 4 rakaat salam, oke. Tentunya kita khasya'il ma'abudin dalam adab Nabi. Tengok Rodotul Hibin sholat tarawih 6 rakaat salam, oke. Itu pendapat ini kita jamin sahih. Tengok Rodotul Hibin sholat tarawih 8 rakaat salam, oke, betul apa? Itu pendapat ini hasyatul musuh. Jadi kalau kita itu masalah ibadah sebaiknya kita salih oleh Rasulullah. Bapak Ibu, saya membuat asal niki saking komisi fatwa MUI tidak boleh talfik madhab. Contohnya apa? Posone melok NU, bodone Muhammadiyah, tidak boleh. Ini sesat. Tidak boleh dulu enak. Tapi nak cuma ngimami, kalau orang NU ngimami khutbah di Muhammadiyah boleh-boleh aja lah. Kalau ditanya, bagaimana kalau ngimami khutbah di Muhammadiyah boleh-boleh aja lah, boleh-boleh aja. Kata Syekh Abdullah bin Abu Bakar bin Fatih, itu nanti tana'akid bin nafilatil mutlaqah. Sah sholatnya tapi menjadi sholat sunnah biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri yang ke-8 adalah al-muzakkuna amwalahum. Ketika jenengan akhir bulan Ramadan semakin semangat ngetoke zakat. Nah, Bapak Ibu ya, semakin semangat ngetoke zakat. Kalau ini matur nak saged Pak Bu, zakatnya jangan dikeluarkan sendiri. Contoh. Kalau teng Sukoharjo diundang oleh Pak Bupati ya. Kalau Mas Ustaz jenengan zakatnya ke siapa? Kalau saya zakatnya kasihkan kepada pegawai pondok pesantren. Saya tanya, pegawai pondok itu siapa? Nah, wajahnya kan kelihatan miskin, lo nggak bisa. Miskin itu nak corotan Fathul Wahab, man lahu malun aw kasbun la yakfihi mawqi'an kifayatih. Orang yang pendapatannya di bulan itu tidak mencukupi kebutuhan. Coba tanyakan, ternyata pendapatan totalnya 2,9 juta, annual itu sekitar 2,9 juta. Pengeluarannya sekitar 2,5 juta. Berarti dia kan zakatnya nggak sah kalau berarti. Kedua, jenengan kalau saya tak kasihkan kepada anak yatim piatu, bukan asal syaratnya mustahil zakat harus bayar. Bapak Ibu, maka mengkhawatirkan. Soalnya apa? Amr
sing asal musibah nggak cuma dia tok, tapi amul balaya. Satu kampung bisa mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kalian mau yakin zakatnya sebaiknya melalui lembaga amin zakat resmi pemerintah, karena beliau sudah punya database mana yang miskin dan mana yang tidak miskin. Jadi beliau punya mata batin, oh ini miskin, ini nggak miskin, ini pura-pura miskin, beliau tahu. Bapak Ibu, jadi kalau bisa zakat jangan dikasihkan sendiri, madorot, kecuali kalau zakatnya diberikan pada orang yang punya utang, oke lah itu mungkin. Saya ditanya, Pak, MBG untuk zakat boleh nggak Pak? Nah itu nanti harus keluar fatwa MUI dulu baru lagi bicara. Kemarin kalau diminta ada salah satu masjid di Solo, Pak Yai Imam Syadi, tolong MUI itu dibahas. Katanya kiai sana, tidak tahu hanya punya kiai sana, katanya merokok ketika puasa dan membatalkan puasa. Wah, cocok ini. Kalau cek tentang kita Hasyatul Musi, Qala Ibnu Zayyad, Annat kadkhilna tubtilu shaum. Dikatakan oleh Imam Ibnu Zayyad bahwa merokok memang tidak membatalkan puasa. Dipotong pakai ceramah dulu. Ada terusannya, ikut teksnya ada terusannya. Waqad musikho, dan beliau benar-benar telah menasih pendapatnya, merubah pendapatnya, karena ternyata di dalam rokok itu ada nikotin, maka ternyata rokok itu membatalkan puasa. Makanya beliau merubah, bukan merokok itu tadkhil, tapi syurbut tadkhil, meminum rokok. Apa itu begitu? Sementara si ahli ngomong congor, sementara di duit. Yang kesembilan Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang mendapatkan dari kemanaan itu apa? Yaitu orang yang bisa menghargai pendapat orang lain. Nabi kita Pak, Nabi kita itu bukan namanya Muhammad, bukan, tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Meme kali. Kenapa Nabi kita namanya Muhammad? Bosnya kalau film ngangkat dengan nasinya. Kenapa kok namakan Nabi kita Muhammad? Dulu pas kuliah di Timur Tengah, saya punya satu kitab yang paling saya suka. Kitab Hasyiah Zarqani Alal Muwatta. Hasyiahnya Zarqani. Tinggal sak poin itu Pak. Tapi memang dengan diganggu. Lumarit kata yang Quran mustajab. Doanya orang yang bersih-bersih itu mustajab. Mugi-mugi panjenengan rezeki pun lancar. Enten 3 doa yang pasti dijawab Pak. Terus ada 3 doa yang pasti keliru, 5 doa yang pasti dijawab, pasti. Dengan kitab Takbirul Qulub, doa zauj lahu zaujatun abad. Dengan kata bapak-bapak ini, doa ni wong lanang sing duwe bojo galak itu mandi. Wah. Untuk kita paling ini ada Ustaz Biro. Dulu ketika kami di Yaman, ada ulama namanya Syekh Abdul Rahman Bajahaga. Kita selalu minta doa ke makamnya beliau. Kenapa? Beliau punya istri yang galaknya terakreditas A. Masya Allah. Yang kedua, doa al-marid hatta berdoa, doanya yang sakit sampai sembuh. Yang ketiga, doa al-madlum hatta yang surah, doanya orang yang ini sampai tertolong. Yang keempat, doa al-haji hatta yarji'a, doanya orang yang haji sampai dia pulang. Yang kelima, doa ul-ah ilal bil ghaib, doanya orang kepada orang lain yang tidak pernah diketahui. Maksudnya doanya rahasia. Buat yang ke-9, yaitu orang yang semakin bisa menghargai perbedaan pendapat. Jadi misalnya di sana begini jadi dihargai, di sini cuma sekali lagi ini urusan syariat. Kulo mengajak Pak Bu, nak undang ustaz, jangan karena gelarnya mandi, tapi undanglah karena syarat ilmunya. Ini sudah mulai alhamdulillah masjid agung sampun, masjid saya sampun. Ketika kulo mau menjadi pengisi rutin masjid agung, kulo nggak ditanya, kamu nggak mustahil,
diundang sama Masjid Agung kan betul sanad Ihya Ulumuddin. Kan betul sanad Ihya. Setelah punya sanad, pernah diberi legalitas gurunya, pernah khatam sanad Ihya gini-gini, maka baru Masjid Agung memperbolehkan untuk ceramah. Ini saya harus ditiru. Dan kan mengundang ustadz karena viralnya, tapi undanglah ustadz karena keilmuannya. Mangkul apalagi ustadz yang membaca Quran pakai terjemah, na'udzubillah min mangkola fil Qur'ani bira'ih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang membaca Al-Quran dengan terjemahnya saja, dipahami tidak menggunakan tafsirnya para ulama, maka tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau contohkan sebagai penutur saya, jadi ada suatu ketika ada orang misalnya Jawa Timur, ya kulit Jawa Timur, enten pejabat yang betul pengasuh pondok pesantren niku santrine dipun paringi narkoba kali ganja. Loh, ditangkap polisi kan? Kalau menjadi lagi urusan Mersana TV. Nah mungkin Anda itu apa nggak tahu kalau narkoba ganja itu haram? Sang kiai dengan pedenya mengatakan, Pak polisi tidak pernah ngaji. Di Quran itu yang haram innamal khamru wal maisir, nggak ada innamal narkoba wal ganja. Jadi yang haram itu cuma arak saja, nggak narkoba itu. Akhirnya apa? Sang kiai memberi santrinya yaitu narkoba sama ganja. Ini bahaya. Padahal dalam teori usul fikih, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Yang dimaksud dengan arak itu apa? Semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Ini bahaya. Makanya harus benar-benar. Tapi alhamdulillah memang sekarang mendirikan pondok pesantren sulitnya luar biasa, karena salah satu syaratnya kiainya harus mengupload yaitu ijazah atau nilai dari gurunya dulu. Kalau enggak sulit sekali. Atau mendirikan madrasah kalau sulit sekali, karena kiainya harus punya silsilah sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi kita berdoa semoga Kota Surakarta semakin diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghilangkan kemiskinan dari Kota Surakarta. Menjadikan semua pejabatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh warga Kota Surakarta diberi hati yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun orang yang memandang dan mencintai warga Kota Surakarta, semoga hidupnya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawassalakuna shalih al-Fatihah. Makata dua ngapunten kata kekiraanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, ini tadi ceramah ataupun tausiah yang disampaikan. Terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Haji Ahmad Muhammad Ustaz Suhaili Zahid Al-Hafidh. Dan dengan berakhirnya tausiah berakhir pula rangkaian kegiatan sholat tarawih dan safari Ramadan pada malam hari ini. Dan kami dari Panitia Sholat Transmedia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tokoh masyarakat, para tokoh agama, serta seluruh hadirin jamaah yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini dengan benar. Dan semoga segala amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Akhir kalam dari saya, mohon maaf apabila kita melanjutkan urutan acara pada malam hari ini dengan segala kekurangan dari saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami sampaikan juga program untuk tarawih keliling putaran ke-7 yang diselenggarakan oleh Wali Kota Surakarta akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2026 di Rumah Dinas Mojinato Wali Kota Surakarta. Kami ulang sekali lagi, untuk taklim putaran ke-7 yang akan diselenggarakan oleh Wali Kota Surakarta akan dilaksanakan
2026 di Rumah Dinas Lojina